Sebenarnya itu adegannya belum bisa digambarkan itu Risa lumpuh atau kenapa. Yang jelas dia disiksa, disiksa sama uh, seorang, nggak seorang sih ya, sehantu. Disiksa sama sosok hantu yang tadi ada di teaser ya. Dan karena memang Risa tidak menerima bantuan seperti biasanya, karena Sunyaruri memang sunyi dan kesepian tanpa Peter Chase, jadi dia menerima siksaan dari sosok hantu itu sendirian gitu. Makanya di teaser itu kita bisa lihat betapa perjuangannya Risa untuk melawan sosok hantu yang bisa dibilang jahat sama dia gitu. Dan syutingnya sangat luar biasa ya, saya benar-benar tersiksa banget memang jujur, karena ternyata saya alergi lumpur, baru tahu kemarin pas selesai syuting ternyata merah-merah badannya langsung alergi, dan saya nggak bisa dingin. Itu syutingnya di puncak malam, adegannya kan hujan, air hujannya kayak air es, terus akhirnya kedinginan banget. Ya udahlah, udah hampir mau pingsan dan segala macem, tapi melihat hasilnya seperti itu nggak nyesel, dan malah saya menunggu siksaan-siksaan berikutnya di film nanti ya. Kalau ditanya banyak perbedaan, banyak banget. Karena di Danur 3 ini, di Danur 3 Sunyaruri ini, Risa benar-benar berjuang sendiri. Dia ditinggalkan, kalau kita lihat cerita bukunya, dia ditinggalkan oleh Peter CS, dan akhirnya dia diganggu oleh sosok jahat yang punya tujuan tersendiri, sendirian, seperti yang tadi di teaser betapa dia disiksanya sama sosok hantu tersebut. Dan ceritanya beda, hantunya beda, ambience-nya juga beda, lokasinya beda, jadi memang semuanya beda sih. Jadi memang Danur kan setahun ya, jedanya Danur 1, habis itu setahun kemudian Danur 2, setahun kemudian Danur 3. Memang aku lebih suka seperti itu sih, jadi syutingnya fokus, promonya juga fokus, dan nggak terlalu kebanyakan. Dalam 1 tahun tuh nggak terlalu kebanyakan film yang keluar. Pas syuting teasernya sih, wah, pas syuting kemarin aku baru tahu kalau aku alergi lumpur, karena kan di teaser bisa lihat ya aku di situ harus berteman dengan alam sedikit. Ternyata aku alergi, terus ada adegan hujan, aku nggak bisa dingin, jadi udah hampir mau pingsan waktu kemarin syuting, karena itu sampai jam 3:30 pagi kita syuting. Jadi memang wah, tantangannya luar biasa sih. Make upnya juga beda, make upnya Risa. Jadi tantangannya luar biasa di sini, dan aku malah suka kan. Aku emang bilang sama Maui, aku pengen sesuatu yang beda nih, dan dikabulkan, dan aku malah menunggu-nunggu nih sama siksaan-siksaan selanjutnya. Gatel-gatel. Jadi benar-benar setelah syuting itu aku langsung gatel-gatel, merah-merah semuanya, sampai ada luka-luka kecil-kecil gitu di kulitnya, kayak luka bintik-bintik gitu yang kecil-kecil luka gitu. Ya mau gimana lagi, kalau aku sih mikirnya ya namanya aktor harus bisa menerima segala kondisi, jadi ya udahlah, diterima aja. banget karena ini udah kita rasain pas mau produksi Danur 2 ya, Madah. Deg-degannya kayak apa nih, karena banyak yang bikin sequel dan tidak berhasil tuh, banyak banget. Tapi alhamdulillah kemarin Danur 2 kita berhasil dengan jumlah penonton yang stabil. Nah ini yang ketiga lebih deg-degan lagi, karena ceritanya udah pasti beda, terus juga banyak film horor yang bermunculan sekarang, dan aku udah yakin banyak banget penonton Indonesia mungkin yang sekarang udah mulai bosen sama genre horor. Itu yang menjadi tantangan kita, gimana caranya kita meyakinkan penonton bahwa Danur 3 ini gak akan mungkin turun kualitasnya, tapi justru malah akan bertambah kualitasnya, dan bukan seperti film horor yang asal produksi dan tayang dan membuat mereka kecewa sama film horor, tapi ini memang benar-benar digarap seserius mungkin. Itu yang menjadi tantangan kita sih, dan yang aku pikirin juga selama ini. Yang pasti aku bisa yakin banget Danur ini kita memaintain kualitas kita sih. Jadi bukan berarti kita udah punya market, kita udah punya penonton yang aman, terus diproduksinya ngasal-ngasalan. Justru karena kita udah punya market dan kita udah punya penonton, kita nggak mau mengecewakan mereka yang nanti akan datang ke bioskop buat melihat Danur kan. Apalagi Risa itu orangnya sama kayak aku, perfeksionis. Makanya kita tuh udah berkali-kali, lebih dari 5 kali revisi skrip untuk sampai ke skrip yang sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan apa yang dia rasain, sesuai dengan apa yang dimau sama teman-temannya. Jadi menurut aku Danur ini merupakan film yang bisa memaintain kualitasnya, dan yang pasti berpengaruh banget lah buat aku gitu. Saya setuju kalau dibilang gara-gara Danur film horor jadi banyak banget, karena alhamdulillah waktu itu Danur 1 menjadi pionir film horor Indonesia bangkit lagi, dan
aku bangga banget sama pencapaian itu. Danur bisa dilihat menjadi pionir film horor Indonesia gitu. Cuma tapi itu juga menjadi bumerang buat kita karena akhirnya banyak film horor yang bermunculan yang akhirnya membuat penonton mungkin jenuh dan wah udah terlalu banyak nih film horor, sedangkan Danur itu masih ada kelanjutannya gitu. Dari satu sisi bangga, dari satu sisi lagi khawatir, tapi ya saya yakin penonton bisa memilih sih. Gimana aku, profesi aktor itu memang harus mendapatkan apresiasi yang besar karena susah. Sebenarnya semua profesi susah sih, cuma aktor itu kan posisi kita sebagai pemain film nih harus fokus di film itu doang. Selama film itu berlangsung kita cuma boleh fokus di film itu aja. Karakternya harus nempel banget ke kita gitu kan. Belum lagi kalau adegannya yang kayak gitu-gitu, ternyata aku alergi lumpur, ternyata aku nggak bisa dingin memang dari dulu, dan aku harus bisa melewati itu semua gitu. Jadi ya apa salahnya kalau profesi sebagai pemain film, aktor itu dihargai dan diapresiasi dengan jumlah bayarannya. Karena menurut aku ya nggak di sini aja, di Hollywood pun figuran aja diapresiasinya seperti apa kan. Jadi ya wajar-wajar aja. Saya nggak bisa naik honor, dikasih sendiri. Saya sama hantu karena aku merepresentasikan karakter Risa kan. Akhirnya aku nantangin sendiri, aku ke Bandung jauh-jauh buat dibukain mata batin, dan pokoknya aku harus bisa ngelihat lah, walaupun cuma sekilas, walaupun cuma beberapa kali aku melihat, tapi at least aku jadinya tahu bahwa mereka memang ada gitu. Karena aku memang sekepo itu dan senggak penakut itu, jadinya aku malah menantang, dan akhirnya aku merasakan pengalaman aku sendiri melihat mereka. Dan sekarang akhirnya oke, percaya mereka ada, tapi tetap nggak penakut kan sih, enggak ya, cuma mereka cuma memperlihatkan sekilas aja, tapi nggak berteman sama aku karena kan bukan Risa asli kan. Cuma melihat sosok-sosok lain selain Peter dan teman-temannya itu sering, jadi kayak itu yang ngebuat aku kayak aduh, kenapa sih aku harus melihat yang lain-lain gitu kan. Tapi ya berjalannya waktu, karena aku juga sibuk dan gak fokus ke situ, dan aku juga udah gak pernah nantangin lagi, jadi lama-kelamaan mereka pergi sendiri. Bener-bener harus sesuai sama Risa, harus sesuai sama bukunya. Kalau Risa merasa ini terlalu fiktif, terlalu didramatisir, ya aku nggak bisa bilang apa-apa. Cuma mungkin kalau untuk film lain mungkin aku bisa request, tapi kalau untuk film ini nggak bisa sih. Aku menjalankan seprofesional mungkin dan setotal mungkin aja gitu. Kan itu honor, kalau misalnya menurut aku ya bayaran itu bukan berarti karena kita menghasilkan film box office, tapi karena tenaga yang kita keluarkan dan energi yang kita keluarkan, bukan karena target penontonnya berapa terus bayarannya jadi berapa gitu. Banyak lagi artis-artis di luar sana yang lebih mahal bayarannya. Yeah, yeah.